Harusnya standar hidup itu disesuaikan dengan kemampuan. Keuangan yang tidak sehat itu disebabkan. Yang pertama, secara cepat ya, kehilangan pendapatan. Entah suami atau istri, pekerjaan atau bisnis tidak menghasilkan sehingga tidak ada pemasukan, jadi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ada suami-suami yang mungkin kehilangan income karena bisnis nggak jalan atau kehilangan pekerjaan, lalu tidak berusaha cari. Akhirnya ribut terus karena istri merasa, lu kok nggak kerja? Tiap hari di rumah, malah main sama teman, malah istrinya yang ngidupin gitu. Nah, ribut terus. Nah, yang kedua, pengelolaan keuangan yang tidak baik, makanya nggak pernah cukup. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hutang menumpuk, pinjam online lagi. Nah, ini yang membuat rumah tangga sering ribut. Yang ketiga, tuntutan pasangan yang berlebihan. Ada istri-istri tuh yang, saya ngomong istri karena kebanyakan perempuan ya, yang punya gaya hidup, standar hidup yang tinggi, sehingga menuntut suaminya harus kasih lebih. Uang selalu kurang, ngeluhnya kurang. Nah, beberapa orang itu gini, waktu nikah kasih standar, harus segini setiap bulan. Kenapa? Pertama, anak harus sekolah internasional. Pembantu mesti 2. Suster 2. Ada ya yang kalau jalan itu dayang-dayangnya ngikut di belakang ya. Pembantu 2, suster 2, supir 1. Weh, semua ngikutin dia. Artis juga kalah. Kemudian rumah harus segini. Jadi punya standar yang tinggi tanpa mau mengerti kemampuan pasangan. Harusnya standar hidup itu disesuaikan dengan kemampuan. Ibrani 13 ayat ke-5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, hidup dipimpin uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gaya hidup yang berlebihan dan tidak mencukupkan diri dengan apa yang kita bisa, ini sumber masalah. Selalu membandingkan suami dengan suami lain. Lihat, dia bisa kasih itu sama istrinya. Lihat, kokomu bisa kasih itu buat adiknya, buat istrinya gitu. Lihat, adiknya bisa kasih ini buat istrinya. Membandingkan. Ini yang saya pernah khotbah untuk perempuan-perempuan. Perempuan yang kuat itu gak dipimpin sama brand dunia. Gak perlu ikut-ikutan orang lain. Mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, artinya gini, menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan pasangan. Bu Heni, kan saya juga kerja. Perempuan dengar, kita waktu nikah, kita harus siap-siap suatu hari kita gak bisa kerja. Kenapa? Anda bisa hamil. Perempuan itu kalau hamil gak selalu baik-baik saja. Ada yang pre-eklamsia gak bisa kerja. Ada yang kandungannya lemah. Kita harus berjaga-jaga, kalau sampai satu gak bisa kerja, satu aja yang jadi patokan. Income suami saja atau income istri saja harus cukup buat hidup. Jadi ketika kita menikah, suami penghasilan berapa? Harus terbuka. Mulai bikin anggaran. Saya dari muda nikah sama suami saya tidak pernah nuntut apapun. Tidak pernah dibeliin perhiasan, gak pernah dibeliin apapun. Tapi saya tidak pernah nuntut. Saya mencukupkan diri. Asalkan bisa bayar listrik, bayar air, bisa makan, punya uang buat bayar transportasi, cukup. Saya paling suka itu tidur dengan damai sejahtera tanpa mikir utang. Kami cuma punya cicilan rumah karena dari sejak bekerja kami sudah nyicil rumah. Dari saya umur 24 saya udah nyicil rumah. Jadi saya mau saran sama yang masih muda-muda dan yang mau menikah. Jangan punya high standard kalau kamu gak mau susah. Meskipun kamu nikah sama orang kaya, anything can happen. Selalu mencukupkan diri dengan apa yang... And there I find you in the mystery.